Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyadi dengan NIM 315173 akan menerangkan interaksi obat pada pasien skizofrenia. Untuk pendahuluannya, interaksi obat adalah perubahan efek obat ketika dikonsumsi bersama dengan obat lain atau dengan makanan dan minuman tertentu. Interaksi obat juga dapat terjadi antara obat dengan penyakit yang diderita si pengguna obat. Untuk skizofrenia sendiri, skizofrenia adalah gangguan mental yang terjadi dalam jangka panjang. Gangguan ini menyebabkan penderitanya mengalami halusinasi, delusi atau waham, kekacauan berpikir, dan perubahan perilaku. Gejala tersebut merupakan gejala dari psikosis, yaitu kondisi di mana penderitanya kesulitan membedakan kenyataan dengan pikirannya sendiri. Untuk antipsikotik merupakan terapi dalam mengatasi skizofren yang terdiri dari golongan generasi pertama atau tipikal dan generasi kedua antipikal. Keduanya merupakan penghambat reseptor dopamin dengan karakteristik yang berbeda. Terapi kombinasi antipsikotik seringkali menyebabkan terjadinya suatu interaksi obat. Interaksi obat adalah sebagai perubahan suatu efek farmakologi disebabkan penggunaannya bersamaan dengan obat lain. Penurunan efektivitas obat, peningkatan efek obat atau toksik, hingga timbulnya reaksi obat yang merugikan merupakan dampak negatif dari interaksi obat. Untuk gejala penyakit skizofrenia, untuk gejala awalnya umumnya muncul di usia remaja. Oleh karena itu, gejala awal ini sering disalahartikan karena dinilai wajar pada masa remaja. Pada pria, gejala awal muncul pada usia 15-30 tahun, sedangkan pada wanita gejala awalnya muncul pada usia 25-30 tahun. Untuk gejala awal skizofrenia, yang pertama cenderung mengasingkan diri dari orang lain, yang kedua mudah marah dan depresi, ketiga perubahan pola tidur, yang keempat kurang konsentrasi dan motivasi, dan kelima kesulitan dalam mengerjakan tugas sekolah. Untuk gejala skizofrenia dibagi ke dalam dua, yang pertama negatif dan positif. Untuk gejala negatifnya umumnya muncul bertahap dan memburuk seiring waktu. Di antaranya adalah yang pertama, respon emosional yang ganjil seperti ekspresi wajah dan nada bicara yang tidak berubah atau monoton. Yang kedua, sulit untuk merasa senang atau puas. Yang ketiga, enggan bersosialisasi dan lebih memilih berdiam di rumah. Yang keempat, kehilangan minat dan motivasi pada berbagai aktivitas seperti menjalin hubungan atau berhubungan seks. Yang kelima, pola tidur yang berubah. Yang keenam, tidak nyaman berada dekat dengan orang lain dan tidak mau memulai percakapan. Yang ketujuh, tidak peduli pada penampilan dan kebersihan diri. Untuk gejala positifnya, gejala positif mengacu pada perilaku yang tidak tampak pada individu yang sehat, meliputi halusinasi, delusi, kacau dalam berpikir dan berbicara, dan perilaku kacau. Berdasarkan mekanisme interaksi obat, dibagi ke dalam dua macam. Yang pertama, interaksi farmakodinamik dan interaksi farmakokinetik. Interaksi farmakodinamik berkaitan dengan aksi obat pada tingkat reseptor yang dapat menyebabkan efek sinergis atau antagonis. Efek interaksi sinergis antipsikotik dapat berupa mulut kering, pandangan kabur, dan kemungkinan timbulnya delirium. Sedangkan interaksi farmakokinetik antipsikotik pada umumnya disebabkan oleh adanya pengaruh pada metabolisme enzim sitokrom P450 atau CYP450. Penggunaan quetiapin bersamaan dengan carbamazepin akan menyebabkan penurunan kadar plasma quetiapin disebabkan aktivitas iosenzim CYP3A4 yang meningkat. Untuk pembahasannya, potensi interaksi obat umum ditemukan pada
pasien skizofrenia yang mendapat terapi kombinasi yang merupakan kejadian drug related problem atau DRPS bagi pasien. Semakin banyak jumlah obatnya, resiko dan timbulnya potensi interaksi obat pun akan semakin meningkat pula. Kegiatan screening dan monitoring potensi interaksi obat dapat mencegah terjadinya interaksi obat. Kejadian interaksi obat sangat berkaitan dengan resiko terjadinya peningkatan advance drug reaction atau efek samping obat yang dapat mempengaruhi kepatuhan pasien. Salah satu efek samping yang membuat pasien tidak patuh dalam menjalankan pengobatan skizofren adalah gejala ekstrapiramidal. Pasien yang tidak patuh umumnya mendapat terapi kombinasi atau terapi tambahan yang untuk mengatasi efek samping yang muncul. Dan akibatnya, jumlah pemakaian obat pun meningkat. Di sini ada interaksi obat pada pasien skizofren. Untuk yang pertama ada chlorpromazine dipasangkan dengan haloperidol dengan frekuensinya 110. Untuk kategorinya serius signifikan. Untuk potensi efek interaksinya meningkatkan efek antidopaminergik, gejala ekstrapiramida, dan sindrom neuroleptik maligna atau SNM. Untuk yang kedua ada chlorpromazine dan risperidon. Untuk frekuensinya 69 dan dikategorikan signifikan. Untuk potensi efek interaksinya meningkatkan efek antidopaminergik termasuk gejala ekstrapiramidal dan SNN. Untuk selanjutnya ada chlorpromazine dan chlorjapine. Untuk frekuensinya 10. Untuk kategorinya signifikan. Dan potensi efek interaksinya meningkatkan efek antidopaminergik termasuk gejala ekstrapiramida dan SNM, dan meningkatkan efek sedasi. Untuk selanjutnya ada chlorpromazine dan trihexyphenidyl. Untuk frekuensinya adalah 134 dan dikategorikan signifikan. Untuk potensi efek interaksinya, trihexyphenidin menurunkan efek chlorpromazine melalui farmakodinamik antagonisme. Lalu, chlorpromazine meningkatkan efek trihexyphenidyl melalui sinergisme farmakodinamik. Untuk selanjutnya yaitu interaksi antara haloperidol dan clozapine. Frekuensinya 187, kategorinya signifikan. Potensi efek interaksinya meningkatkan efek antidopaminergik termasuk gejala ekstrapiramida dan SNM, meningkatkan efek sedasi, lalu pemanjangan interval QTC. Kemudian ada interaksi antara haloperidol dan risperidon. Frekuensinya 40, kategorinya signifikan. Potensi efek interaksinya pemanjangan interval QTC, meningkatkan efek antidopaminergik termasuk gejala ekstrapiramida dan SNM, lalu meningkatkan efek sedasi. Lalu ada haloperidol dengan lorazepam. Untuk frekuensinya 16, kategori serius signifikan. Untuk potensi efek interaksinya meningkatkan efek sedasi. Selanjutnya ada haloperidol dengan amitriptilin. Frekuensinya 1, kategori serius signifikan. Potensi efek interaksinya pemanjangan interval QTC, meningkatkan efek sedasi.
Untuk selanjutnya, ada interaksi antara obat olanzapine dan haloperidol. Frekuensinya 10, kategorinya signifikan. Potensi efek interaksinya meningkatkan efek antidopaminergik termasuk gejala ekstrapiramida dan SNM. Meningkatkan efek sedasi, lalu pemanjangan interval QTC. Kemudian olanzapine dengan chlorpromazine, frekuensinya 8 dan kategorinya signifikan. Untuk potensi efek interaksinya meningkatkan efek antidopaminergik termasuk gejala ekstrapiramida dan SNM, lalu meningkatkan efek sedasi. Lalu olanzapine dan clozapine, frekuensinya 2, kategorinya signifikan. Potensi efek interaksinya meningkatkan efek antidopaminergik termasuk gejala ekstrapiramida dan SNM, meningkatkan efek sedasi. Lalu olanzapine dengan risperidon, frekuensinya 6, kategorinya signifikan. Potensi efek interaksinya meningkatkan efek antidopaminergik termasuk gejala ekstrapiramida dan SNM, meningkatkan efek sedasi. Ini untuk yang terakhir, ada interaksi aripiprazol dengan risperidon, frekuensinya 4, kategorinya signifikan. Potensi efek interaksinya meningkatkan efek antidopaminergik termasuk gejala ekstrapiramida dan SNM, meningkatkan efek sedasi. Lalu ada donepezil dengan trihexyphenidyl, frekuensinya 2, kategorinya signifikan. Potensi efek interaksinya menurunkan efek trihexyphenidyl. Lalu ada amitriptylin dan roazevam, frekuensinya 3, untuk kategorinya signifikan. Potensi efek interaksinya meningkatkan efek sedasi. Lalu ada trifluperage dengan olanzapine, frekuensinya 2, kategorinya signifikan. Potensi efek interaksinya meningkatkan efek antidopaminergik termasuk gejala ekstrapiramida dan SNM, dan meningkatkan efek sedasi. Untuk kesimpulannya, potensi interaksi obat yang mengancam jiwa memang jarang terjadi dan ditemukan. Namun, pengaruh respon obat dan kejadian reaksi merugikan merupakan dampak klinik yang signifikan. Pasien skizofren berisiko tinggi mengalami potensi interaksi obat karena durasi pengobatan yang lama serta jumlah terapi obat yang dikonsumsi. Kesadaran serta pengetahuan mengetahui potensi interaksi obat harus terjadi perhatian khusus bagi dokter dan farmasi. Sekian dan terima kasih.